Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair ayuhat talamid. Kaifa halukum ayuha muhibbil Quran. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kalian sekalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat? Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Pak Guru cintai, pekan ini kalian adalah pekan di mana tidak boleh untuk mengakses e-learning terlebih dahulu. Bukan berarti tidak belajar, tidak ada tugas. Tetap kalian harus tetap belajar. Sebagaimana biasa belajar melalui video pembelajaran. Pak Guru buat materinya, kalian menyimak dan kalian kerjakan bila mana ada tugas-tugas yang Pak Guru berikan. Namun tugasnya tidak dulu diupload ke e-learning. Seperti itu cara permainannya. Cuman sepekan doang kok, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 ya. Selanjutnya kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan bulannya diturunkannya Al-Quran. Nah, kita akan berbahagia sekali bagi kita semuanya para pecinta Quran akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bulannya Al-Quran. Thayyib anak-anakku sekalian, 3 pekan yang lalu kalian telah memberikan setoran bacaan Al-Fajr. Ada beberapa yang masih belum fasih atau belum tahsin bacaannya. Namun nggak usah berkecil hati, jangan pernah kecewa, tetap terus belajar karena kalian adalah masa untuk belajar. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Batu keras, susah nak. Untuk diukir tuh keras, harus perlu tenaga ekstra, harus menggunakan alat pahat yang tajam agar batu itu terukir dengan sempurna. Nah seperti itu ibaratnya belajar di waktu kecil. Susah memang, tapi kalau sudah tercetak itu di batu, maka ilmu itu akan terus menempel hingga akhir tua nanti. Baik, berpanjang kalam, sekarang kita masuk ke materi di buku dulu, dari buku BTQ, satu pembahasan lagi nih. Halaman 95. Yaitu materinya mengenal Al-Quran kita. Di bacaan ini kalian bisa membaca sendiri secara perorangan, boleh dengan suara lantang, disimak oleh ayah dan bunda kalian. Pak Guru tinggal menambahi beberapa materi yang belum ada di buku, dan ini menjadi hadis tentang Al-Quran yang saat ini kita pegang, saat ini kita saksikan, saat ini kita simak dan kita baca dan kita cintai. Pak Guru bacakan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa Arab. Tuh. Menggunakan bahasa Arab. Sekalianlah materi bahasa Arabnya lah, motivasi bahasa Arabnya. Nah, belajar bahasa Arab tujuan paling tertingginya itu adalah ingin mengetahui bahasa Al-Quran. Ya, bahasa Al-Quran berarti kalamullah, ucapan Allah dalam Al-Quran. Nikmatnya kalau kalian bisa mengenal kalam Allah, maka yang mana Al-Quran itu banyak sekali petunjuk-petunjuk hidup. Kita bisa mengetahui larangan dan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita agar kita menjadi hambanya yang mutakin. Maka belajar bahasa Arab itu adalah berpahala, berfaidah, karena kita akan mempelajari kalamullah. Kemudian mana? Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 23 tahun. 10 tahun di kota Mekah, 13 tahunnya di kota Madinah. Berarti dari sini jelas pengertiannya bahwa Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Mekah selama 10 tahun dan 13 tahunnya di kota Madinah.
Sehingga Rasulullah pun dimakamkannya di Madinah. 10 tahun di kota Mekah, Al-Quran turun. 13 tahun di kota Madinah, Al-Quran pun masih diturunkan. Sehingga sempurna 23 tahun. Nah, di sini penjelasannya. Surah yang turun di kota Mekah, biasanya ayatnya pendek-pendek. Nah, seperti yang sedang kita hafalkan. Wal-Fard, juz 30 deh. Juz 30 itu ayatnya pendek-pendek. Jadi kalau yang ayatnya pendek-pendek, bisa kalian tebak bahwasanya itu adalah surah Makkiyah, surah yang diturunkan di kota Mekah. Kemudian yang ayatnya panjang-panjang itu diturunkan di kota Madinah. Ada juga tujuannya. Ayat-ayat yang diturunkan di kota Mekah seperti ini biasanya berisi tentang akidah. Kalau surah-surah yang diturunkan di kota Madinah itu berisi tentang bagaimana cara beribadah, bagaimana cara bermuamalah. Di situ petunjuk hidupnya, bagaimana cara melakukan perniagaan, bagaimana bersikap dengan tetangga, bersikap dengan teman, bersikap dengan saudara-saudara. Di ayat-ayat yang panjang itu, ayat-ayat yang diturunkan kota Madinah itu berisi tentang itu. Karena memang Rasulullah ketika di kota Madinah itu sudah menjadi Islam, sudah besar, tinggal mengatur bagaimana tata cara kehidupan. Beda dengan di Mekah. Kalau di Mekah memang Al-Quran masih berkisar tentang menjelaskan bagaimana mereka agar beriman kepada Allah. Agama Islam lagi diperkenalkan dengan para penduduk kota Mekah. Awalnya Rasulullah diutus ke Mekah, maka Rasulullah berdakwah terlebih dahulu memperkenalkan Rabb, memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk kota Mekah. Karena pada situ kan Tuhan mereka adalah Hubal, Lata, Uzza. Mengenal si Allah, cuman mereka menyepelekan. Mereka lebih senang dengan Tuhan yang nyata. Lata, Hubal, dan Uzza itu kan nyata ada patungnya. Dengan Allah mereka nggak begitu beriman. Begitu pengertian dari surah-surah Makkah dan surah Madinah. Anak-anakku sekalian, untuk mengenal Al-Quran kita, Al-Quran yang saat ini ada di mata kita ini, itu berbeda dengan Al-Quran di zamannya Rasulullah. Al-Quran yang turun ketika di zamannya Rasulullah itu bukan berupa kertas, tetapi masih dalam tulisan-tulisan, potongan-potongan ayat, ada di tulang-tulang, ada di daun, ada di batu-batu, seperti itu. Belum menjadi suhuf, belum menjadi kertas. Nah, kapan dibukukan Al-Quran? Dibukukannya ketika Khalifah Utsman bin Affan. Namun pada zaman Khalifah Umar bin Khattab itu idenya sudah muncul. Idenya sudah muncul karena pada saat itu para penghafal Quran banyak yang wafat, sehingga mengkhawatirkan ketika Al-Quran nanti dibawa meninggal oleh para penghafal Al-Quran, Al-Quran nggak ada lagi nih. Maka segera dikumpulkan orang-orang para penghafal Al-Quran, dibuatkanlah suhuf. Nah, tulisannya juga berbeda. Alhamdulillah ketika Pak Guru bisa berziarah ke makam Rasulullah di kota Madinah, itu ada museum Al-Quran. Di situ Al-Quran dari mulai pertama kali dibukukan sampai tulisannya seperti sekarang. Kalian bisa saksikan di sini. Seperti itu kira-kira. Andaikan Al-Quran itu ada di depan kita sekarang, seperti itu tulisannya, bagaimana? Sudah pasti kita akan kesulitan untuk membacanya. Sudah pasti kita akan menjadi tidak mau mempelajari Al-Quran. Alhamdulillah, seperti janji Allah, inna nahnu nazzalna wa inna lahu lahafidun.
Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya. Sampai sekarang Al-Quran terjaga dengan baik. Ayatnya sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril, kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Maksud Pak Guru begitu. Sama. Sampai sekarang. Masya Allah. Insya Allah Pak Guru doakan kalian semuanya menjadi para penghafal-penghafal Quran, kalamullah, hingga akhir kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, tugasnya adalah merangkum, tapi nggak perlu diupload. Apa yang kalian simak pada saat ini, kalian rangkum menjadi sebuah catatan kecil kalian tentang mengenal Al-Quran kita. Seperti apa Al-Quran. Nah, pekan berikutnya mungkin insya Allah Pak Guru akan membahas tentang kandungan isi surah Al-Fajr. Ya, baik. Tetap semangat, tetap sehat. Dan kita akan berjumpa insya Allah di tahun ajaran berikutnya dengan tatap muka. Karena guru-guru semuanya sudah divaksin insya Allah. Dengan vaksin itu kita kembali sehat dan bisa berjumpa dengan tatap muka. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.